Selamat malam teman-teman dan dosen agroklimatologi. Oke, untuk pertama-tama kita panjatkan syukur terhadap kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmatnya kita masih bisa berkumpul di acara ini. Untuk sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yuda Adi Baskara, NIM 51 2017 038. Untuk dalam video kali ini, dalam tugas agroklimatologi, saya akan menjelaskan dari poin 1 sampai poin 7. Untuk tugasnya yaitu yang pertama yaitu apa klasifikasi Oldeman, jelaskan di daerah Anda. Untuk yang kedua yaitu klasifikasi Smith-Ferguson. Untuk yang poin yang ketiga yaitu beberapa penggunaan data iklim pertanian. Untuk yang keempat yaitu apa perubahan iklim, terangkan dan jelaskan sesuai yang diajarkan. Untuk yang kelima yaitu apa kaitannya dengan pertanian. Untuk yang keenam yaitu apa itu adaptasi dan contohnya dalam keadaan sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu mitigasi dan contohnya dalam pertanian. Selamat menonton video saya ya. Untuk nomor 1, apa klasifikasi Oldeman, jelaskan. Tujuan pembelajaran yaitu 1. Mengetahui klasifikasi iklim dunia dan Indonesia. 2. Mengetahui hubungan antara klasifikasi iklim, vegetasi tumbuhan dan hewan. Selanjutnya adalah berbagai tipe klasifikasi iklim. Yang pertama adalah Koper-Geiger yaitu global. Yang kedua Smith-Ferguson Indonesia. Yang ketiga adalah Oldeman Indonesia. Yang keempat adalah Moore. Dan yang kelima terakhir adalah Torwitt. Oke, yang kedua yaitu klasifikasi versi Smith-Ferguson. Yang poin pertama yaitu berdasarkan curah hujan bulanan. Yang kedua yaitu digunakan untuk tanaman perkebunan dan tanaman kehutanan. Yang ketiga yaitu bulan basahnya yaitu lebih dari 100 mm per tahun. Dan yang keempat yaitu bulan keringnya kurang dari 60 mm per tahun. Segitiga iklim Smith-Ferguson yaitu yang paling kanan yaitu rata-rata jumlah bulan kering yang dimulai dari bulan 1 paling bawah menuju bulan 12 yang paling atas. Selanjutnya yaitu rata-rata jumlah bulan basah yang dimulai dari bulan 1 sampai dengan 12. Ya, untuk key persen yaitu dimulai dari 14,3 sampai dengan 700, yaitu di poin H. Makna klasifikasi iklim Smith-Ferguson untuk tipe iklim A. Untuk nilai Q yaitu lebih dari 14,3. Untuk keadaan iklim vegetasinya yaitu daerah sangat basah. Jenis hutannya yaitu hutan tropikal atau hutan tropis. Untuk tipe iklim B yaitu 14,3 sampai dengan 33,3. Untuk keadaan iklimnya yaitu daerah basah dengan jenis hutan tropis. Untuk tipe iklim C yaitu 33,3 sampai dengan 60,0. Untuk keadaan iklimnya yaitu agak basah. Untuk jenis hutannya yaitu hutan rimba. Untuk poin D yaitu dari nilai Q-nya yaitu 60,0 sampai 100,0. Untuk keadaan iklimnya yaitu daerah sedang dengan jenis hutannya yaitu hutan rimba. Untuk daerah E yaitu dari 100,0 sampai 167,0. Untuk daerahnya yaitu daerah agak kering, jenis hutannya yaitu hutan sabana. Untuk yang tipe iklim F yaitu 167,0 sampai 300,0. Untuk daerahnya yaitu daerah kering. Untuk jenis hutannya yaitu hutan sabana. Untuk tipe iklim G yaitu dari 300,0 sampai dengan 700,0. Untuk
Oke, untuk yang poin 3 yaitu beberapa penggunaan data iklim pertanian. Yang pertama, diperoleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG. Yang kedua yaitu informasi curah hujan untuk menganalisis bahaya erosi tanah dengan metode Universal Soil Loss Equation atau USLE. Yang ketiga yaitu data curah hujan, temperatur, kelembapan, dan tingkat erosi digunakan untuk evaluasi kesehatan lahan, evaluasi kesesuaian lahan. Yang keempat yaitu radiasi, suhu, tekanan uap air, curah hujan digunakan untuk menentukan pola tanam dan deraja air. Yaitu selanjutnya yaitu penggunaan informasi iklim untuk analisis erosi tanah. Ya, bahaya erosi tanah yaitu dengan satuan ton hektar per tahun ditetapkan dengan rumus USLE, di mana nilai A sama dengan R dikali K dikali L dikali S dikali C dikali P, di mana A sama dengan jumlah tanah hilang ton hektar per tahun. Contohnya itu 9 ton hektar per tahun. R faktor erosi tanah, K faktor erabilitas tanah, LS yaitu panjang dan kemiringan lahan. Untuk C yaitu indeks pengelolaan tanaman, dan untuk nilai P yaitu indeks konservasi tanah. Informasi iklim untuk evaluasi kesesuaian lahan. Syarat kesesuaian lahan atau iklim dan tanah. Untuk apel menurut Janeudin 2000 yaitu parameter satuan S1, S2, S3 dan N, di mana suhu dengan satuan derajat Celcius 17 sampai 20, S2-nya 21 sampai 24, S3 25 sampai 27, dan nilai N yaitu kurang dari 17. Untuk parameter nilai klasifikasi dengan satuan tidak ada, nilai S1-nya 3, nilai S2-nya 2, S3-nya 1, nilai N 0. Untuk parameter intensitas hujan mm per tahun 2200 sampai 2500, untuk S2 1800 sampai 2200, untuk S3 1600 sampai 1800, dan untuk nilai N yaitu kurang dari 1600. Untuk parameter drainase untuk satuannya tidak ada, S1-nya baik dan agak baik, S2-nya agak buruk, S3-nya buruk, dan N buruk. Untuk parameter tekstur tanah untuk satuannya tidak ada, S1-nya agak halus, S2 sedang, S3-nya agak kasar, dan nilai N adalah kasar. Parameter kedalaman efektif satuan cm, nilai S1-nya yaitu lebih dari 100, nilai S2 75 sampai 100, nilai S3 50 sampai 75, dan nilai N kurang dari 50. Untuk parameter KTK yaitu cmol per kilogram, nilai S1-nya lebih dari 16, nilai S2-nya kurang dari 16, dan nilai parameter S3-nya yaitu tidak ada dan nilai N-nya tidak ada. Untuk parameter pH yaitu satuannya tidak ada, S1-nya 5,5 sampai 7,8, S2-nya tidak ada, S3-nya tidak ada, dan nilai N kurang dari 5,5. Untuk parameter C organik yaitu satuannya tidak ada, S1-nya lebih dari 1,2, S2 tidak ada, dan S3 tidak ada, N tidak ada. Untuk parameter kemiringan satuannya persen, untuk S1-nya 8, S2-nya 8 sampai 16, S3-nya 16 sampai 30, dan nilai N-nya lebih dari 30. Untuk ketinggian yaitu satuan meter, S1-nya 500 sampai 800, S2 800 sampai 1200, dan S3 lebih dari 1200, dan N itu kurang dari 500. Untuk parameter erosi yaitu satuan tidak ada, untuk S1 tidak ada erosi, S2 ruangan, S3 sedang, dan nilai N adalah berat. Next. Oke, syarat kesesuaian
karakter lahan, iklim dan tanah untuk kakao menurut Janayudin tahun 2000. Kualitas atau karakteristik lahan, simbol, kelas kesesuaian lahan yaitu S1, S2, S3, N1 dan N2. Untuk yang pertama kualitasnya yaitu temperatur atau rata-rata tahunan derajat Celcius, simbolnya yaitu I. Nilai S1 yaitu 25 sampai 28, nilai S2 lebih dari 28 sampai 32 dan 20 sampai kurang dari 25. Untuk S3 nya itu lebih dari 32 sampai 35. N1 yaitu TD dan N2 yaitu lebih dari 35 dan kurang dari 20. Untuk ketersediaan air bulanan kering kurang dari 75 mm. Untuk simbolnya W. Nilai S1 nya itu 1 sampai 2, nilai S2 nya itu lebih dari 2 sampai 3, nilai S3 nya itu lebih dari 3 sampai 4, N1 TD, N2 yaitu lebih dari 4. Untuk curah hujan tahunan simbolnya yaitu milimeter atau untuk S1 yaitu 1500 sampai 2500, S2 yaitu lebih dari 2500 sampai 3000, untuk S3 yaitu lebih dari 3000 sampai 4000 dan 1250 kurang dari 1500. Nilai N1 nya itu tidak ada, N2 nya yaitu lebih dari 400 dan kurang dari 1250. Untuk kelembapan yaitu simbolnya persen. Untuk nilai S1 nya yaitu 40 sampai 65, nilai S2 nya yaitu lebih dari 65 sampai 75 dan 35 kurang dari 40. Nilai S3 nya yaitu lebih dari 75 sampai 85 dan 30 kurang dari 35. Nilai 1 yaitu kurang dari 30, N2 nya itu tidak ada. Untuk LGP atau hari, untuk nilai S1 nya itu 36 sampai 330, S2 nya kurang dari 330 sampai 300, S3 nya yaitu kurang dari 300, N1 yaitu kurang dari 300 dan N2 yaitu kurang dari 300. Untuk media perakaran, drainase tanah, untuk simbolnya yaitu R. S1 nya baik, S2 nya sedang, S3 nya agak terlambat, N1 terhambat agak cepat, N2 itu sangat terhambat sangat cepat. Untuk tekstur, S1 yaitu S1 I, SCI, SIL, SICL, SICL, S2 yaitu LS, SC, SIC dan C. Untuk S3 yaitu STR dan C. N1 tidak ada, N2 itu kerikil dan pasir. Untuk kedalaman efektif cm yaitu S1 nya yaitu lebih dari 100, S2 75 sampai 100, S3 50 sampai kurang dari 75, N1 itu tidak ada dan N2 yaitu kurang dari 50. Untuk gambut, untuk A kematangan, S1 nya tidak ada, S2 nya saprik, S3 nya hemik, N1 hemik sampai fibrik, N2 yaitu fibring. Untuk B ketebalan atau cm, untuk S1 nya tidak ada, S2 nya kurang dari 100, S3 nya 100 sampai 150, N1 lebih dari 150 sampai 200 dan N2 yaitu lebih dari 200. Untuk retensi hara atau KTK tanah, untuk simbolnya yaitu F. S1 nya tinggi, S2 nya sedang, S3 nya rendah, N1 nya tidak ada, N2 nya sangat rendah. Untuk kejenuhan basah atau persen, untuk S1 nya itu lebih dari 35, S2 nya 20 sampai 35, S3 nya kurang dari 20, N1 nya tidak ada dan N2 nya juga tidak ada atau lebih dari 8. Untuk pH tanah yaitu S1 nya 5,5 sampai 6,5, S2 nya lebih dari 6,5 sampai 75 dan 50 lebih dari kurang dari 5,5. Untuk S2 nya yaitu lebih dari 7,5 sampai 85 dan 45 kurang dari 5,0. N1 nya yaitu 4,0
lebih dari 4,5 dikurang. Untuk nilai NO nya seperti berikut. Oke. Next. Informasi iklim untuk analisis neraca air dan perencanaan irigasi. Perhitungan neraca air menurut Todd Water Mather. Yang pertama itu langkah perhitungan komponen neraca air dan uraian, di mana nomor 1 yaitu CH 75%, nomor 2 ETP metode Penman, untuk nomor 3 CH 75% sampai ETP. Untuk nomor 4 itu APWL atau kehilangan air potensial kerakumulasi, dan uraiannya itu dihitung secara akumulatif dari hasil negatif antara CH and ETP. Untuk 5 KT, untuk uraiannya KT sama dengan WHC X dalam kurung buka dikurangi APWL dibagi WHC kurung tutup. Untuk nilai KT nya uraiannya itu nilai KT sama dengan KATN min 1 dikurangi KATN sama dengan KT. Untuk nomor 7 yaitu ETA. Untuk uraiannya yaitu jika CH lebih dari ETP maka ETA sama dengan CH plus nilai AKT. Jika CH kurang dari ETP maka ETA sama dengan ETP. Untuk 8 surplus. Untuk uraian S sama dengan CH dikurangi ETP dikurangi KT. Untuk defisit D sama dengan ETP dikurangi ETA. Untuk keterangan CH 75% sama dengan peluang curah hujan 75%. ETP yaitu evapotranspirasi potensial. APWL kehilangan air potensial terakumulasi. Untuk KAT yaitu kadar air tanah. Untuk nilai KAT yaitu perubahan kadar air tanah. Untuk ETA sama yaitu kadar air tanah aktual. WHC yaitu water holding capacity. Contoh hasil perhitungan neraca air menurut Musyadik dan Marsetyowati tahun 2014, yaitu dari bulan ETP CH 75%, suhu TOCP CH min ETP, APWL, KAT dan ETA defisit surplus. Dari dilakukan pengamatan dari bulan Januari sampai Desember, dan untuk nilainya seperti gambar ini ya. Terus untuk dari sumbernya yaitu dari pengolahan data primer tahun 2013, yaitu untuk keterangannya seperti yang saya tadi bacakan ini. Untuk yang terakhir adalah penggunaan neraca air, yaitu yang pertama yaitu indeks kekeringan untuk menentukan indeks kekeringan suatu wilayah. Yang kedua yaitu pola tanam dan dominasi. Oke, untuk poin yang 4 yaitu apa perubahan iklim. Untuk artinya yaitu perubahan iklim yaitu adalah fenomena perubahan iklim yang terjadi dikarenakan GHG yaitu greenhouse gas, yang khususnya mengakibatkan CO2 atau karbon dioksida terkumpul secara berlebihan di atmosfer, yang mengakibatkan sinar radiasi matahari yang sampai di bumi menjadi meningkat. Menurut Leguire DKK tahun 2009 dan Sindel DKK tahun 2009. Yang kedua yaitu untuk gejala yang nyata terjadi menurut Salomon DKK tahun 2007. Yang pertama yaitu suhu lingkungan meningkat. Untuk yang kedua yaitu perubahan intensitas cahaya matahari dan distribusi curah hujan. Jadi curah hujan itu menjadi bergeser dikarenakan perubahan iklim. Misal di musim sekarang itu untuk bulan-bulan sekarang itu terjadi hujan, padahal kan secara geografis sudah memasuki musim kemarau, seperti itu. Terus perubahan iklim dan pertanian, bagaimana interaksinya? Untuk poin yang pertama yaitu intensitas pertanian, yaitu emisi GHG atau greenhouse gas dan suhu naik. Jadi apabila CO2 menumpuk di langit mengakibatkan perubahan iklim. Untuk yang poin kedua yaitu perubahan
iklim berkaitan dengan produksi pertanian. Jadi apabila perubahan iklimnya tidak stabil, maka produksi pertanian juga akan menurun. Yang poin ketiga yaitu teknologi pertanian tepat guna. Next. Nomor poin 5. Apa kaitannya dengan pertanian? Yang pertama, meningkatkan jumlah CO2 di atmosfer bermanfaat buat tanam. Apakah buat tanaman? Menurut Lobek DKK tahun 2011. Nomor 2. Suhu tinggi atau plus kekeringan dapat mengakibatkan kompleks pada tanaman individual menuju stomata, mengakibatkan stomata menutup. Untuk yang poin ketiga yaitu daerah kering semakin kering dan daerah basah semakin basah. Untuk poin yang keempat yaitu ketersediaan air tidak bisa diprediksi. Jadi itu apabila tidak mempunyai tampungan, maka air itu tidak bisa diprediksi gitu loh. Yang keenam yaitu apa itu adaptasi? Adaptasi adalah menyesuaikan sistem saat ini dengan kondisi iklim atau perubahan yang terjadi sekarang. Next. Beberapa adaptasi pada sistem pertanaman menurut Howden DKK tahun 2007 yaitu penggunaan nomor 1, penggunaan varietas yang tahan shock panas dan kering. Yang nomor 2 yaitu mengelola waktu dan jumlah air irigasi. Yang ketiga yaitu perluasan teknologi pemanenan air. Yang keempat yaitu mengatur kembali periode dan lokasi tanam yang dilakukan. Untuk program adaptasi dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia, untuk yang pertama yaitu perbaikan pengelolaan air atau sistem dengan jaringan irigasi. Yang kedua yaitu pengembangan teknologi panen air, yaitu dengan pembuatan embung, bendungan, dan saluran irigasi. Yang poin ketiga yaitu efisiensi penggunaan air, yaitu dengan sistem irigasi tetes. Yang terakhir poin keempat yaitu mengembangkan tanaman toleran terhadap suhu tinggi, kekeringan, dan genangan. Next. Untuk poin teknologi pengelolaan tanah dan pertanaman yang meningkatnya adaptasi tanaman. Yang pertama yaitu menggunakan informasi iklim dari BMKG. Yang kedua menyesuaikan waktu dan pola tanam sesuai Kementerian Pertanian. Untuk yang poin 3 itu merekomendasi pupuk yang dilakukan di lahan tersebut. Yang keempat yaitu pengembangan teknologi silase, yaitu misal dari panen jagung, yaitu memanfaatkan limbah jagung untuk tanam untuk pakan seperti kambing, sapi, dan kerbau. Untuk poin ketujuh yaitu mitigasi perubahan iklim. Mitigasi perubahan iklim adalah usaha untuk mengendalikan dan mengurangi risiko akibat perubahan iklim yang dapat menurunkan emisi GHG atau greenhouse gas atau gas rumah kaca. Untuk 5 sektor utama yaitu pertanian, kehutanan, energi, industri, pengelolaan limbah. Oke. Berikut adalah diagram lingkaran kontribusi sektor pertanian terhadap GRK nasional Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2010. Tabel 1, emisi GRK dari sektor pertanian tahun 2000 sampai 2005 dalam CGCO2E. Yang pertama, gas 2000 yaitu CO2 tahun 2000 yaitu sebesar 2178 dan 2001 sebesar 3232. 2002 yaitu 3215 dan 2003 yaitu 3457 dan 2004 yaitu 3000
692 dan 2005 yaitu 3837. Untuk gas CH4 tahun 2000 yaitu 50.800 dan 2001 yaitu 50.677. Tahun 2002 yaitu 50.833, 2003 yaitu 52.547 dan tahun 2004 yaitu 49.342 dan tahun 2005 yaitu 50.670. Untuk gas N2O tahun 2000 yaitu sebesar 22.451, 2011 yaitu 23.592 dan 2002 yaitu 22.982 dan tahun 2003 yaitu 23.823 dan 2004 yaitu 24.828 dan 2005 yaitu mohon maaf karena tertutup kamera. Jadi untuk totalnya yaitu tahun 2000 total keseluruhan yaitu 75.420 dan 2001 yaitu totalnya 77.501. Tahun 2002 yaitu totalnya yaitu 77.030. Untuk 2003 yaitu totalnya 79.829 dan 2004 yaitu 77.863. Sebelumnya tahun 2005 belum saya sebutkan dikarenakan ini tertutup kamera ya. Next. Untuk selanjutnya itu program mitigasi dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk penggunaan varietas padi rendah emisi gas CH4. Untuk yang pertama yaitu varietas berumur panjang mengakibatkan periode tumbuh lama dan akumulasi biomasa akar mengakibatkan emisi gasnya menjadi naik. Untuk yang kedua yaitu untuk poin yang kedua yaitu emisi rendah, yaitu untuk jenis padinya yaitu padi Inpari 1, Dodokan dan IR64. Untuk yang kedua itu untuk emisi sedang. Emisi sedang yaitu padi sawah, padi pasang surut. Dan untuk yang poin yang ketiga yaitu emisi tinggi yaitu terjadi adalah yaitu pada padi hibrida. Untuk yang poin kedua yaitu pengelola irigasi sawah. Yang pertama yaitu emisi CH4 kondisi tergenang lebih dari kering. Yang kedua yaitu pengairan berselang menekan emisi dalam lahan kekeringan. Usia tanam padi yaitu 15 sampai 20 HST yaitu hari setelah tanam dan 30 sampai 35 HST yaitu hari setelah tanam dan sebelum panen. Oke, selanjutnya yaitu poin ketiga itu mengelola pemupukan. Yang pertama menggunakan pupuk organik untuk meningkatkan simpanan karbon dalam tanah yaitu, dan poin kedua yaitu menggunakan pupuk urea untuk tanaman CN4, dan yang ketiga yaitu pembenaman pupuk N organik dalam tanah, dan yang poin keempat yaitu mengkombinasikan pupuk organik dan pupuk anorganik. Oke, terima kasih teman-teman dan Bapak Ibu dosen yang sudah menyaksikan video penjelasan saya tentang klasifikasi iklim tersebut, dan apabila saya dalam penjelasannya ada kata-kata dan tutur bahasa yang salah, saya meminta maaf sebenarnya dan saya ucapkan tetap semangat. Oke, sekian dan terima kasih.